Sikap resmi MUI atas usulan legalisasi kasino, jangan pernah berpikir legalkan judi di Indonesia. Ini semua harus ditopang oleh pertahanan yang kuat, penegakan hukum yang tidak ragu-ragu. Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus. Ancaman yang berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen yang baik, bukti-bukti yang kuat, bisa kita segera mitigasi hal ini semua. Tantangan-tantangan dalam menghadapi judi online tentu ini beda-beda di setiap kementerian. Saya akan bicara dari kementerian kami, pengawasan terhadap situs-situs judi yang ditutup 1 tumbuh 10 atau tumbuh 100 itu memang memerlukan tenaga luar biasa. Itu satu. Kemudian juga kerjasama dengan platform yang rata-rata adalah perusahaan global teknologi raksasa. Itu juga menjadi PR luar biasa. Komunikasi alhamdulillah jalan, tapi bagaimana membuat teman-teman dari platform teknologi besar itu mau comply dengan aturan yang ada di Indonesia, itu tentu kita perlu bolak-balik diskusi dengan mereka untuk kemudian mencapai solusi bahwa mereka juga ikut narasi bangsa bahwa kita sedang perang menghadapi judi online karena aturan di negara-negara lain berbeda-beda. Tapi sudah ada komitmen dari beberapa yang ingin juga terlibat membantu Indonesia. Memang kita kaya sekali SDA-nya, cuman karena SDA-nya kaya sekali, kita berpegangan teguh sekali dengan SDA-nya gitu. Jadi pemasukan kita ya mau nggak mau terbesar dari sana. Tapi kalau mungkin ada extra effort juga untuk mengingatkan KL-KL yang bersangkutan untuk mulai menggenjot sektor non SDA-nya, ya mungkin akan terlihat ada kenaikan di sektor lainnya Pak gitu. Kita kan kaya sekali juga dengan alamnya Pak ya gitu. Jadi ya mohon maaf nih, bukannya mau apa-apa, tapi UAE kemarin udah mau jalanin kasino Pak. Coba negara Arab menjalanin kasino itu kan maksudnya mereka out of the box banget gitu ininya, apanya lembaga dan KL-nya lainnya kan out of the box. Nah kita juga pasti punya tuh out of the box pemikiran-pemikiran lainnya gitu. Ini bukan di Bapak sini, maksudnya mungkin bisa ditekankan gitu ke KL-KL lainnya. Nah tentunya ini juga kita semua sih Pak, kita juga akan membantu ke sana juga. Mungkin itu Pak, karena saya pengen lihat kita ini SDA terus gitu pemasukannya, mau dari pajaknya ataupun non pajaknya, pasti dari situ dua hal itu. Buka aja kasino di Indonesia Pak, kenapa sih? Uang pajaknya berapa banyak itu masuk ke Indonesia? Agak riskan Bang kalau bicara soal kasino kan itu, karena negara kami seperti ini agak susah kita mengatakan itu kan gitu. Tapi kalau itu negara yang mungkin menginisiasi mungkin nggak ada persoalan, tapi kalau bagian dari masyarakat, karena kalau kaitannya dengan judul ini tentu mata rantainya cukup panjang ini gitu, mulai dari pemain bawah sampai pemain yang elit kan gitu, dan semua terlibat. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ketika ini kita bongkar habis-habisan dan kita tentu tindakan yang keras tadi, negara ini bisa bubar Bang kan gitu. Padahal pemberitaan terkait judi online ini sudah lama muncul di media-media. Bagaimana ada investigasi wartawan yang datang ke beberapa negara tetangga dan melihat server dan melihat perkumpulan bagaimana judi online yang digerakkan. Jadi sebenarnya ini sudah tahu sama tahu itu. Tahu sama tahu petinggi kita, pemerintah kita. Tapi selama ini memang tidak mau ada keinginan untuk memberantas. Sehingga ada kasus-kasus besar, kasus-kasus yang membahayakan warga negara kita. Dari kasus tadi yang pembunuhan, penggelapan, kemudian juga masalah ekonomi dan lain sebagainya, bukan malah langsung cepat memberantas, tapi seperti gugup. Gugup, tidak mengerti apa yang dilakukan. Pertanyaannya adalah, Anda benar-benar tidak tahu? Anda benar-benar tidak mampu atau memang tidak mau?
Atau selama ini memang menerima setoran sehingga tidak bisa memberantas kejahatan judi online tersebut? Kan di situ kecurigaan masyarakat. Wong selama ini kita sudah tahu kok siapa promotornya, siapa yang terlibat, ada investigasi wartawan, pihak-pihak, tapi nggak bisa diberantas. Artinya apa? Ya berarti kejahatan judi online ini sudah menggurita. Artinya ini bukan hanya pemain, ya, level pemain dengan level bandarnya, tapi juga sudah menggurita ya ke dalam oknum-oknum pemerintahan dan penegak hukum kita. Nah ini yang menjadi masalah gitu loh. Apalagi Menkominfo juga mengaku kalau berapa pegawai jumlah, nggak tahu jumlahnya berapa, itu juga terjebak dalam judi online. Jadi ini yang membahayakan, dan kita melihat tidak ada sampai saat ini keseriusan pemerintah untuk memberantas judi online. Bagaimana pandangannya kalau dari MUI sendiri terkait dengan legalisasi kasino dengan tujuannya adalah meningkatkan pendapatan negara untuk mensejahterakan rakyat juga? Pandangan MUI seperti apa, Pak Abbas? Ya, agak kaget juga saya ya. Seorang anggota DPR mengajukan usul seperti itu. Padahal saya yakin sekali yang bersangkutan itu punya agama itu ya. Dan di dalam konstitusi kita pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya negara harus menghormati nilai-nilai dari ajaran agama. Tiba-tiba anggota DPR berkeinginan untuk melidas ajaran agama. Timbul pertanyaan dari saya, ketika yang bersangkutan bicara agama, dia kemana kan itu ya? Kecuali kalau seandainya ada agama yang membenarkan praktek perjudian. Dan itu bagi saya ya, tidak boleh ada undang-undang dan kebijakan yang kita buat di negeri ini kalau undang-undang dan kebijakan itu bertentangan dengan ajaran agama. Kecuali kalau seandainya pasal 29 ayat 1 dan 29 ayat 2 itu sudah kita anulir ya. Tapi sepanjang pengetahuan saya ya, pasal 29 ayat 1, pasal 29 ayat 2 itu belum pernah diamandemen. Sementara pedoman kita adalah Pancasila dan Undang-Undang 45. Boleh nggak kita melanggar nilai-nilai Pancasila? Boleh nggak kita melanggar konstitusi? Nggak boleh. Timbul pertanyaan pada diri saya, kenapa kok seorang anggota DPR berpikirnya tidak konstitusional gitu? Itu pertanyaan saya itu ya. Nah, oleh karena itu bagi saya jangan sampai seperti orang panik gitu ya. Sepertinya kita hanya bisa mendapatkan uang dari cara-cara tidak halal. Padahal kita adalah bangsa yang beragama, padahal kita adalah bangsa yang berbudaya. Oleh karena itu bagi saya ya, ide ini adalah keluar dari orang yang tidak Pancasilais, keluar dari orang yang tidak menghormati dan menghargai konstitusi. Di sisi lain, industri ini tuh ngebawa dampak sosial yang buruk ke masyarakat. Gara-gara judi, jadi banyak kasus kriminal, kayak perkelahian, penculikan, sampai pembunuhan, yang kebanyakan dilatar belakangi oleh bisnis ini. Terus selain itu, sama kayak di kita, aktivitas perjudian di sana juga tuh ngebikin banyak orang jadi kecanduan. Mereka kecanduan, pengen main judi terus, akhirnya mereka terjerat utang. Dan pada akhirnya jadi ngerusak hubungan mereka sama orang-orang terdekatnya. Terus belum lagi, banyak juga ekspat-ekspat Cina yang ngembangin bisnis haram di Kamboja ini yang terafiliasi sama gangster. Dan ini ngebikin warga negara Kamboja jadi makin resah sama adanya bisnis ini. Usulan legalisasi kasino yang sempat mencuat di DPR RI menuai reaksi keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat soal dampak sosial perjudian, MUI dengan tegas menolak wacana tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk ancaman nyata bagi moral serta kesejahteraan rakyat kecil. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Kholil Nafis, menilai bahwa negara seharusnya tidak menjadikan judi sebagai jalan pintas untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak PNBP.
Perjudian, termasuk kasino, bukan hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga merusak tatanan sosial. Jangan pernah berpikir untuk melegalkan judi di Indonesia dengan alasan menambah pendapatan negara, tegas Kholil dalam keterangan tertulis, Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025. Menurutnya, ada banyak opsi yang bisa diambil pemerintah untuk meningkatkan pendapatan secara sah dan bermartabat, seperti eksplorasi sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Wacana legalisasi kasino ini muncul setelah anggota Komisi SI DPR RI dari fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, mengusulkan agar pemerintah membuka peluang PNBP dari sektor perjudian legal, mencontoh kebijakan Uni Emirat Arab UEA, yang lebih dulu mengizinkan operasional kasino. Namun bagi Kholil, membandingkan Indonesia dengan UEA bukanlah landasan yang relevan. Meski sama-sama kaya sumber daya alam, karakter sosial, budaya, dan nilai spiritual masyarakat Indonesia sangat berbeda. Kholil menegaskan, kemiripan tersebut tidak bisa menjadi dalil untuk melegalkan judi di Indonesia. Sebelumnya, anggota Komisi SI DPR RI dari fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan peluang penerimaan negara bukan pajak PNBP dari sektor perjudian legal, dengan mencontoh kebijakan Uni Emirat Arab UEA, yang telah mengizinkan operasional kasino. Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin udah mau jalanin kasino, coba negara Arab jalanin kasino, maksudnya mereka kan out of the box gitu kementerian dan lembaganya, kata Galih Kartasasmita saat rapat kerja Komisi SI dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Komisi SI DPR pada Kamis, tanggal 8 Mei tahun 2025. Di balik polemik kebijakan, keresahan mulai muncul di kalangan masyarakat bawah. Banyak yang khawatir bahwa legalisasi kasino hanya akan memperparah jeratan ekonomi keluarga kecil, membuka celah kriminalitas, dan menambah jumlah korban akibat kecanduan judi. MUI berharap pemerintah tetap berpihak kepada nilai luhur bangsa dan tidak tergoda dengan janji manis keuntungan ekonomi sesaat yang bisa dibayar mahal dengan keruntuhan moral masyarakat.